Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Yesus Kristus, malam ini kita menyambut kebangkitan Yesus. Gereja bersorak-sorai. Pada upacara cahaya kita sudah berteriak kegirangan, Kristus adalah terang dunia. Dalam pujian Paskah, Exsultet, bersorak-sorailah, gereja mengajak kita semua bersorak-sorai karena karya Allah yang luar biasa. Memang tidak mungkin merenungkan sejarah keselamatan terlalu panjang. Meskipun dahulu dalam gereja Katolik dan sampai sekarang saya yakin di gereja tertentu, gereja Ortodoks, bacaan-bacaan jauh lebih panjang daripada yang kita lakukan malam ini. Tetapi gereja berusaha secara ringkas menunjukkan karya keselamatan Allah. Dimulai dari kitab Kejadian di mana digambarkan penciptaan alam semesta dalam keadaan baik, teratur, dan sampai Allah sendiri mengatakan apa yang Dia kerjakan itu baik adanya, bahkan amat baik. Tetapi karena dosa manusia pertama, alam yang indah teratur menjadi sedikit rusak. Tapi Allah memberi harapan, menjanjikan seorang keturunan perempuan yang akan menginjak kepala ular, yaitu setan. Setelah manusia berdosa, Tuhan menjanjikan sang penebus. Ketika Kain membunuh saudaranya Habel dan Kain diusir, dihukum Tuhan, bahkan kepada Kain yang jahat, Tuhan memberikan janji perlindungan. Ketika bangsa Israel ada di Mesir dari perbudakan, menderita, Tuhan menyelamatkan bangsa ini melalui Laut Merah. Secara ajaib bangsa ini bisa lewat. Dan ketika sampai di tanah terjanji, mempunyai tanah, mempunyai raja, mempunyai kekayaan, bangsa ini berdosa terus. Tetapi setiap kali mereka bertobat, Tuhan mengampuni. Begitu selanjutnya, sebenarnya kitab suci itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir mengisahkan sejarah antara dosa dan penyelamatan, antara cinta Allah yang ingin menyelamatkan manusia dan manusia yang selalu memberontak. Kitab suci adalah sejarah kasih dan dosa. Malam ini gereja mengajak kita bersorak karena karya Allah yang begitu indah sepanjang sejarah mencapai puncaknya ketika Yesus bangkit dari kematian. Apa yang kelihatannya sesuatu yang mengerikan, penderitaannya, kematiannya disalib yang begitu kejam, seakan-akan dalam pandangan manusia itu suatu kegagalan, seakan-akan setan menang. Tetapi apa yang kelihatan gelap dan tanpa harapan bagi manusia tiba-tiba menjadi sesuatu yang menimbulkan harapan. Yesus bangkit dari mati, menampakkan diri kepada para rasul. Dia hidup kembali. Dia menang atas maut. Dia menang atas iblis dan dosa. Karena itu di dalam pujian meriah tadi, gereja bersorak-sorai karena Yesus mengalahkan dosa dan kematian. Dan mengajak kita juga untuk bersama Yesus bangkit. Pada awal masa Prapaskah,
saya memberikan renungan yang intinya Paskah bukanlah pesta kebangkitan Yesus saja. Paskah adalah pesta kebangkitan kita juga. Yesus tidak perlu menderita karena dia tidak berdosa, tapi dia menderita sebagai wakil kita. Yesus menderita seakan-akan dia itu pendosa seperti kita. Dan ketika Yesus bangkit dari mati, mengalahkan dosa dan maut, dia bangkit bukan karena dia perlu bangkit, tetapi karena dia bangkit juga mewakili kita. Dia bangkit untuk kita. Oleh karena itu, hari raya kebangkitan Yesus yang kita rayakan mulai malam ini hanya punya arti kalau kita pun bangkit bersama Kristus. Seperti dikatakan tadi dalam bacaan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan bagi Allah. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa, tapi itu menjadi juga bagian dari hidup kita. Kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah karena kita dipersatukan dengan Yesus. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi meriah pada malam hari ini sambil mohon semoga kita pun bisa bangkit bersama Kristus. Segala keputusasaan, segala masa lalu yang gelap, segala hal yang membuat kita sedih, membuat kita rendah diri, yang membuat kita orang berdosa, merasa bersalah. Malam ini mari kita bangkit bersama Kristus karena Yesus bangkit untuk kita. Mungkin kita mengatakan sulit jadi orang baik. Terlalu banyak dosa dan kesalahan saya. Tapi harus dimulai sedikit demi sedikit. Mungkin untuk tahun ini kita berjanji untuk bangkit dari dosa tertentu, berjuang untuk mengalahkan kesalahan dan dosa tertentu. Nanti tahun depan mencoba memerangi kesalahan lain. Tetapi yang penting adalah Paskah harus juga menjadi kebangkitan kita bersama Kristus. Kita lemah, tapi justru untuk itulah Yesus datang. Kita tidak berdaya, tetapi Yesus dengan kekuatan Roh Kudus membuat manusia yang lemah akan berhasil mengalahkan maut. Hanya perlu kita pasrah kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita berpegang pada kekuatan Kristus dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Tuhan memberkati.